Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose? Aduh, ada apose ya netizen kira-kira hari ini. Pokoknya berita hari ini lengkap ya kan, ada yang pernah iksan kripto, ada yang dijadiin tersangka, ya kan, ada yang keciduk sama aktor. Siapa tuh? Kayaknya panas banget ya hari ini ya. Panas, kayak apa ya, kayak cuaca siang tadi gitu. Jakarta panas banget gitu ya netizen ya. Ini apalagi lagi puasa-puasa kayak gini gitu kan, panasnya makin berasa. Panasnya berasa, untung udah buka puasa. Bener, kitanya untung ya. Cema, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Udah bolong berapa puasanya? Masih full sampai sekarang. Wah, ini dan luar gak berasa biasa. nih, udah pertengahan bulan Ramadan dan masih kuat sampai sekarang. Dan Niar sendiri gimana nih kabarnya? Aku baik, alhamdulillah baik. Puasanya gimana? Cuman kalau udah puasa udah pasti bolong. Ini juga perempuan gitu, nggak bisa nggak bolong gitu kan. Aku sih kalau bisa nggak bolong mungkin aku mau gitu sebulan full, secara kan Ramadan ini bener-bener yang dinanti gitu kan sama umat muslim. Makanya semoga nih netizen di rumah diberikan kelancaran mulai dari ibadahnya, puasanya, amal-amalnya gitu kan. Ngomong-ngomong, kue lebaran udah siap belum nih netizen ya kan? Kayaknya udah disiapin sih dari sekarang. Oh, Baju siap, lebaran, ya? kue lebaran udah tertata rapi di atas meja kayaknya. Tinggal pakai, tinggal makan. Iya. Nah, nanti kamu bakalan ini nggak, mudik nggak kira-kira? Kayaknya tahun sekarang bakalan mudik sih, karena melihat kelonggaran dari pemerintah juga kan memperbolehkan untuk orang-orang mudik kan. Bahkan kayak sekarang antigen, terus PCR udah dihilangkan ketika naik pesawat. Yang penting udah kendara. Betul. Ya. Kalau udah ngomongin longgar-longgar, yang tentunya berbeza seperti berita kita, karena ini ada yang lagi deket banget. Aduh, gitu, ketat kan? banget nih kayaknya. Ketat banget. Aduh. Gitu kan, ini sampai menjadi bahan perguncingan gitu kan. Siapa sih? Mendingan langsung kita baca nih ya kan. Geger foto mesra Livi Renata akui Jeffrey Nicole tipe pria idaman. Sebentar, Livi waktu itu ngomong katanya nggak suka cowok ngerokok ya. Ini ngerokok. Enggak ya, berubah tipe mungkin ya. Mungkin beda, kalau misalnya sosoknya Jeffrey Nicole, kayak tipe cowok perokok udah hilang begitu aja. Bener ya, udahlah ya. Kayak Tiara Andini kapan hari nggak suka tato, ini tiba-tiba nggak apa-apa ya. Suka bingungnya, mendingan langsung kita lihat nih seperti apa sih yang bikin mereka ini para netizen geger. Langsung kita lihat netizen, ini dia. Itu dia kedekatannya, terlihat mesra ya Bun. Ini jangan-jangan Twitter terakhir dari Livi yang bilang, kamu balesnya lama. Itu jangan-jangan Jeffrey Nicole. Aduh, tapi kalau misalnya ngomongin itu berarti Livi itu agak gimana kan? Berarti dia tidak, menjaga perasaan dari pacar Jeffrey Nicole. Bener nggak sih? Kan kita tahu sendiri kalau misalnya Jeffrey itu udah punya pasangan. Luar biasa yang jadi pacaran Jeffrey Nicole nih. Kalau Daniar ngeliat yang kayak gini, nggak ditegur setahun ya kan. Aduh, makin nggak ditegur seneng kayaknya Jeffrey-nya. Udahlah gitu. Ya udah nih. Dan ini tentunya masih menjadi teka-teki gitu loh ya. Ini beneran nggak sih kedekatan mereka ya kan? Secara captionnya ini kayak mengundang, memancing gitu para netizen gitu kan. Masih tukang sibuk katanya gitu. Ini kayak relate banget gitu kan sama cuitan dia yang di Twitter beberapa hari lalu. Cuman apakah netizen sependapat dengan aku atau sependapat dengan Cema, atau kalian punya pendapat sendiri? Langsung kita bacain nih komentarnya hari ini ya. Nih yang pertama ada Okti Amama Kia. Kan Uwe bilang juga dia pula-pula lugu itu ternyata suhu. Aduh. Karena kan kalau udah ngebahas tentang Livi itu nggak pernah jauh-jauh dari yang namanya dia seorang gamers. Dia itu yang bisa dibilang itu orang tuh taunya dia itu lugu, nggak tahu apa-apa tentang Indonesia gitu kan. Tahu-tahu terciduk seperti ini. Tahu-tahu dekat sama ini, dekat sama itu, nempel sama ini, nempel sama itu. Ya udah nih, kita lihat komentar netizen yang kedua dari siapa? Dari Yurensi. Sama-sama cewek tajir, lebih prefer Siska Cole daripada Livi. But that's my opinion aja sih. Tuh, kayak katanya lebih condong ke Siska Cole daripada ke Livi. Ini kenapa jadi ke Siska? Makanya, aku juga bingung. Siskanya nggak ada di sini. Iya kan, dia lagi sibuk, mari kita coba. Mari kita coba ya kan. Lagi sibuk ada di sini. Narik uang kayaknya di mesinnya itu. Ya beda kontennya, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya netizen tuh berhak berpendapat. Sama bebas, seperti apapun. kita yang berhak untuk membacakan komentar dari para netizen nih. Yang terakhir dari WK Beauty. Semua pria dibilang idamannya, nggak jelas banget.
banget. Mungkin Livi ini masih muda, masih bingung menentukan siapa sih sebenarnya pria idaman gitu kan. Secara kalau udah Jeffrey Nicole, siapa sih yang nggak suka? Benar, Meskipun udah punya pacar, Livi udah punya pacar, tolong dijaga perasaan pacarnya. Livi kalau punya pacar nanti pacarnya digituin nggak mau kan, ya kan? Meskipun Jeffrey Nicole ini ganteng, terkenal, ya kan, udah pasti tajir, tapi udah punya pacar, Livi kan lugu, Livi kan polos, jadi jangan. Ya. Mungkin pria idamannya tuh sosok yang udah punya pasangan. Benar, Bukan? atau mungkin Livi pura-pura polos gitu loh maksudnya ya. Jadi Dan tadi tuh bingung. mau ngomong kayak gitu aku nggak enak, jadi aku harus tahan, ini bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Ya udah netizen, kita tinggalkan ya, ini berita tentang yang menggegerkan para netizen, kedekatan Livi dan juga Jeffrey Nicole ya kan. Karena berita berikut ini, coba kamu mau berita dari siapa? Udah kita lihat artikel di belakang nih. Berita hari ini datang dari, pasangan viral lagi kayaknya. Dihadiahi cincin, Tyas Mirasih senang Tengku Tezi jadi miliknya katanya. Tuh, lagi ulang tahun ke 35 tahun, terus dihadiahi cincin. Gimana nggak seneng, lagi berbunga-bunga kan? Lagi di masa, menjalin cinta atau lagi berbunga-bunga banget nih, merasakan kisah cinta mereka. Betul, nah kira-kira seperti apa sih surprise dan kado yang diberikan sang kekasih? Kita lihat netizen, ini dia. Sepertinya pasangan ini udah nggak pernah ragu lagi ya, semakin hari semakin mengekspos kemesraannya tanpa memikirkan perasaan sang mantan suami dan istrinya dulu gitu kan. Cuman di sini aku mencium ya kan, yang namanya aku ini kan kalau suruh ngeliat berita itu nggak bisa nih, hanya sekedar berita. Ini kayaknya aku mencium kayak mungkin ini ada aroma-aroma S3 marketing deh. Pasti buat promosi sinetronnya deh. Saya kalau aku lihat nih kayak makin sengaja gitu loh, kayak udah tahu dihujat, kayak makin sengaja. Ini antara dua ya kan, mentalnya memang udah bajak banget, atau nomor duanya itu S3 marketing gitu ya kan. Saya kayak semakin hari tuh kayak makin terlihat dibuat-buat gitu. Semakin terbuka, semakin terlihat di publik. Dan semakin udah nggak malu aja betul. Kan. Apalagi kalau misalkan lihat nih, hadiah yang dikasih kue ulang tahunnya itu ada tulisan, "Selamat ulang tahun Tyas sayang." Wah, so sweet itu yang katanya, so sweet. Nggak apa-apa lah ya, mungkin ini nanti bisa ngebantu juga namanya untuk kembali lagi naik nih di dunia entertain ya kan. Nggak ada salahnya netizen. Baiklah, sekarang waktu kita cek nih komentar dari kalian. Coba Cema, ada siapa? Komentar pertama datang dari Ega Nonoe. Gelai, akhirnya terungkapkan bukan gosip belaka. Buat mantan istri pasti dapat pengganti yang jauh lebih dari ini laki. Pasti, lihat nanti endingnya gimana hubungan ini. Netizen aja kayaknya sudah kontra nih sama hubungan mereka. Banyak banget nih cibiran-cibiran yang datang. Tapi ya udahlah, namanya juga mereka sudah memilih pasangan yang sekarang. Jadi doakan aja semoga ini langgeng ke depannya. Dan tidak ada gosip-gosip miring lagi. Ya, at least udah kejawab gitu loh gosip-gosip yang kemarin, bahwasannya kita ini kalau ngasih berita itu bukan gosip tapi beneran fakta. Cuman bedanya yang tertunda netizen ya. Yuk kita cek nih komentar berikutnya. Udah ada Beluna, wak dilihat dulu sejauh mana nih rezeki mereka. Kasusnya udah banyak banget, nggak belajar dari senior-seniornya. Nggak apa-apa, mungkin ini lagi menikmati ya. Semakin digosipin siapa tahu jobnya semakin banyak gitu. Makanya udah disengajain aja. Nggak apa-apa lah ya kalau misalnya harus mengorbankan menyakiti pasangannya yang lalu, nggak masalah. Yang penting sekarang rame, kontennya ada. Kalau di sini jobnya makin rame ya. Karena pasangannya hilang satu, tumbuh yang lain, tumbuh 1000 ya. Nggak gitu juga ya konsepnya ya. Dah, kita lihat komentar yang ketiga nih dari netizen. Datang dari Iswadianto News. Tyas, Kalina manik kita mas satu frekuensi, nggak bakalan puas sama satu cowok katanya. Ini kayaknya udah dikelompokkan ya, udah jadi geng gitu mereka nama-nama ini. Jadi karena udah terbiasa ganti-ganti pasangan, atau kayak kabarnya itu untuk berganti pasangan. Karena memang kan dari dulu yang namanya Tyas Mirasih ini kan selalu dikaitkan dengan banyak pria gitu kan. Mulai dari dia sebelum menikah sampai akhirnya dia menikah, sampai akhirnya dia berpisah pun itu selalu dikaitkan dengan yang namanya pria. Makanya langsung netizen itu ya komentarnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa netizen, kita selaku netizen hanya bisa menikmati. Kesel boleh ditahan ya, kalau kesel nggak boleh siang, nanti puasanya batal.
Kayak kita aja kesalnya di jam-jam segini, jam-jam aman ya kan. Iya, udah buka puasa Ah. nggak apa-apa nih ya kan. Sedikit dikeluarkan unek-uneknya gitu ya. Oke netizen, pokoknya kita terus pantau nih ya kan. Seperti apa sih kira-kira update terbaru dari hubungan mereka ya kan. Akankah bisa beneran nih berlabuh di pelaminan ya kan. Nanti kita akan terus pokoknya pantau. Nah sambil menunggu nih, mendingan langsung kita cek nih. Berikutnya udah ada informasi, wah ini imbas tampar Chris Rock, Will Smith dilarang hadir di Oscar selama 10 tahun. Nah 10 tahun tuh lama. Aduh 10 tahun lu kayaknya tuh itu kalau dia punya anak udah SD aja gitu. Betul, jadi ini pasti apa ya buntut dari pemukulan yang terjadi Betul, di acara bergengsi kemarin. Nah kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Kita lihat netizen, ini dia. Wah rugi banget ya Will Smith dikasih punishment seperti ini. 10 tahun tidak boleh menghadiri acara Oscar. Mungkin ini bisa jadi pelajaran nih buat Will Smith ke depannya. Jangan sampai main hakim sendiri. Ataupun misalkan kalau misalkan mau nonjok orang atau mukul orang, mendingan di backstage aja direncanakan terlebih dahulu. Ya dipikirkan ke depannya, dampak ke depannya bakal Yang namanya seperti orang apa. emosi tuh nggak bisa mengkontrol gitu loh. Cuman yang namanya Will Smith ini kan dia bukan cuman apa ya artis biasa, dia Betul, udah betul. artis senior dan dia juga udah beberapa kali dapat piala penghargaan. Jadi harusnya lain kali seemosi-emosinya nggak boleh yang namanya main tangan, kekerasan, apalagi di tempat umum dan ajang bergengsi seperti itu. Makanya ini pasti buntutnya seperti ini gitu loh ya. Jadi sangat disayangkan 10 tahun itu soalnya bukan waktu yang sebentar. Waduh. Panjang banget loh 10 tahun. Apa sayang banget loh karya-karya yang dia harus dapat prestasi tapi gara-gara ini terhalang semua. Tapi nggak apa-apa lah ya, kayaknya pialanya di rumah juga udah banyak. Iya, Cewek, udah banyak, ya udah kan? berjejer gitu ya. Udah berjejer ya. Ya udah Nah. sekarang kita bacain aja nih komentar dari para netizen. Yuk, yang pertama nih, ada komentar dari Ratu Ratih. Lah nggak masalah kali, yang penting udah puas nih nampar orang yang udah mengejek istrinya. Will Smith udah famous, aktor mendunia. Cuy, ya kan? Jadi dia udah terkenal, udah banyak pialanya ya kan, karya-karyanya udah banyak. Jadi ini suatu cara dia untuk menjaga yang namanya harga diri sang istri. Bener banget. Jadi kita lihat komentar yang kedua. Datang dari siapa? Datang dari Hasan Andreas. Berat ya sanksinya, nggak kayak di negeri Wakanda, selalu diundang di mana-mana kalau salah. Tuh, negeri Wakanda kayaknya negeri mana nih? Kayaknya netizen udah tahu semua ya. Kalau misalnya di sana, orang ngelakuin salah, udah. Karirnya kelar. Karirnya kelar. Kalau di Sanksinya sini, tegas. orang melakukan salah, diundang di mana-mana. Langsung naik gitu aja. Semakin viral ya, semakin negatif semakin viral. Betul. Itulah bedanya ya netizen ya. Komentar terakhir kita cek nih. Ada Sapose, ada Erok Chani. Harusnya adil dong, kan kalau istrinya nggak dihina, dia nggak akan begitu. Suaminya bela harga diri istri, kena sanksi. Tapi apapun itu, kita harus menghargai keputusannya. Dan yang pasti adalah yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan, apapun alasannya ya netizen ya. Betul. Oke, kita bakalan break dulu ya, tapi kalian jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih punya berita yang viral tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, ternyata ini kasusnya makin melebar ya. Semuanya mulai terusut nih, satu-satu tertangkap, terbukti nih kalau misalnya mereka tuh terlibat ternyata. Nih kita lihat nih, apa sih nanti Artikelnya. artikel di belakang. Jadi tersangka kasus binomo Vanessa Hong dan adik Indra Kents dijerat TPPU katanya. Aduh, Gimana ini tuh? bukan hanya menyeret Vanessa, tapi juga menyeret kakaknya dan juga papanya. Cuma di sini yang sedikit aku bingung adalah, pertama, polisi itu tidak mungkin menetapkan tersangka kepada seseorang kalau memang dia tidak bersalah. Karena kan Tuh. pastinya udah ada pemeriksaan, udah ada riset, udah ada bukti, ya kan? Nafas, tahan dulu, nafas. Kayaknya semangat banget Iya nih. dong, ini karena secara logika. Tapi Hah. di sisi lain kenapa Vanessa ini selalu bersikuku bahwasannya dia menjadi korban gitu loh. Jadi di sini tuh kayak dua sisi. Aku tuh yang selaku masyarakat Indonesia ngebaca beritanya bingung gitu. Karena sampai detik ini pun Vanessa dan keluarga itu semakin berkor-kor bahwasannya dia menjadi korban dari Indra Kents. Betul. Pak polisi, ayo, tolong segera usut lagi nih. Kalau perlu naikkan statusnya kalau memang benar nih. Karena kan makin keluar-keluar kita bingung gitu loh ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri dari kemarin statusnya tuh adem-adem aja, terus tiba-tiba menjadi tersangka, ya kan? Secara tiba-tiba, jadi ini ada keanehan sih. Dan buntutnya itu kan sang kakak juga sekarang itu udah mulai ikut berkoar-koar gitu. Betul. Jadi suka bingung ya, Indra katanya dibilang numpang di rumah Vanessa gitu kan. Tapi kok ini ikut tersangka, berarti ikut menikmati bagaimana sih?
Aduh, daripada aku bingung, mendingan aku bacain aja nih ya. Komentar dari para netizen ini menanggapi status baru dari Vanessa. Ya dan Yuk, lihat kita nih intip. komentar. Nih, Komentar coba pertama datang dari Smart M4T. Wow, sekali tertangkap, yang coba-coba cuci tangan bakal kena sikat lebih sakit katanya. Tuh, sekali tangkap langsung dapat semuanya. Dan yang udah dapat nih, langsung dapatnya tuh sakit banget nih. Langsung bener-bener dihajar sampai akarnya gitu kan. Kena semuanya. Kena semuanya. Ya, makanya harus hati-hati netizen. Ya, kita cek nih komentar yang berikutnya. Udah ada komentar dari Bimbi Satria. Di saat kita terjatuh, di situ akan terlihat siapa yang tulus dan siapa yang pergi. Ya, itu lebih ke temen sih. Biasanya teman, saudara, itu kalau kita ada masalah suka ngilang, suka kabur ya kan. Tapi yang namanya orang bersalah tetap akan bersalah dan itu harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan ya. Betul. Ya dan kita lihat komentar yang ketiga dari siapa? Dari Infinity 60. Ditunggu undangan resepsinya dari balik rutan kakak katanya. Ya Allah, jangan kayak gitu. Mendingan ditunggu dulu proses hukumannya selesai baru digelar acara pernikahannya. Jangan sampai ya nikah di dalam rutan. Kasihan gak ada tamu undangannya, Ya, nggak balik modal dong jadinya. Sebenarnya aku juga pengen masih cuap-cuap gitu kan, cuman ya udahlah ya, pokoknya kita doakan aja dan kita akan terus pantau nih. Semoga nggak ada lagi yang namanya korban-korban seperti ini, investi bodong ya kan, dan kalian juga harus pinter netizen, jangan gampang tergiur segala sesuatu yang instan tentunya. Betul. Dan buat kalian yang bersalah harus menjalani hukumannya gitu, bertanggung jawab dong sebagai manusia dewasa ya. Oke, kita bakalan terbang nih ke next topic nih netizen ya. Yuk kita intip nih. Udah ada TIIS. Ternyata ini Iis Dahlia pernah ikut trading, ngaku rugi besar hingga duitnya habis. Jadi sebelum kasus trading ini viral seperti sekarang, ternyata Mama Iis ini udah pernah invest gitu loh, trading juga. Nah, kira-kira seperti apa sih kisah dari Mama Iis Dahlia? Kita lihat bareng yuk netizen. Ini dia. Aduh, ternyata Mama Iis ini tuh sempat menjalankan atau sempat ikutan invest juga nih investasi di trading ini, dan ternyata kerugiannya juga nggak sedikit, besar banget nih. Dia kehilangan beberapa ratus juta dalam sekali. Sama seperti kasus-kasus lainnya ya kan. Jadi afiliatornya ini selalu memberikan janji-janji, tidak pernah menceritakan mengenai kekurangannya atau kerugiannya gitu loh netizen ya. Jadi makanya kayak gini sekali lagi harus dijadikan pelajaran. Dan waktunya kita nih cek komentar dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari Purwati 677. Lah dia lagi mana? Ngerti trading makanya kalah mulu ya. Kalau trading tuh kita kan nggak mengharuskan kita selalu di depan laptop, selalu mantau gitu. Jadi meskipun kita bisa kerja, kita juga bisa trading netizen ya. Kamu kita lihat. Gimana sih komentarnya? Agak gimana gitu ya. Kita lihat komentar berikutnya nih. Datang dari Mr. Agatha Rocky. Halah, nyampur aja lo, heran bener. Itu yang viral kasus prostitusi, selebgram kagak nyampur sekalian. Ya mungkin yang dialami sama TIIS ini tentang trading-tradingan. Kalau misalkan masalah prostitusi dia nggak tahu apa-apa. Betul. Jadi, dan ini relate kan. Betul. Karena memang belakangan kan trading ini lagi marak gitu. Nggak apa-apa, ini kan buat edukasi kita netizen. Jadi kita ambil positifnya. Oke, kita cek komentar yang terakhir. Ini udah ada Yang Gongli EGP. Singkat padat jelas ya, EGP. Jadi dia nggak peduli ya netizen, tapi kalau aku peduli terhadap kalian semua gitu kan. Pokoknya yang namanya investasi bodong ya, segala sesuatu yang dapatnya instan, jangan. Mendingan kita kerja aja, masih muda. Betul. Ya, dikasih kepintaran, dikasih talenta, harus dipergunakan. Betul, tenaga harus dipergunakan secara baik, secara maksimal. Yang pasti-pasti aja lah, jangan mau instannya aja, harus ikuti prosesnya. Betul, karena itu yang penting ya netizen ya. Oke, nggak berasa nih, ini berita dari TIIS barusan ini udah menutup perjumpaan kita hari ini. Tapi sebelum pamitan nih, Daniar dan Cema selalu ingetin buat netizen di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata saya Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. I am a good boy. Cut the music up. I want foul. Yeah. It's good to be back. I am a good boy. Hey, ladies. You feel me?
낮은 only hamster 밤에 사랑을 나누던 gangster 다정다감한 눈빛 자연